Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Kami dari kelompok 4 kelas D akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah, yaitu mengenai identifikasi Toxocarakati dari feses kucing di Kota Denpasar. Dengan dosen mengampu, DRH Iwayan Niko Fajar Gunawan, MSI. Adapun anggota kelompok 4 kelas D sendiri terdiri dari beberapa anggota, diantaranya Sylvia Kamil dengan NIM 18095111105, Niputu Elisia Nidia Swandini dengan NIM 20095111137, Iwayan Putra Listiawan dengan NIM 20095111138, Komang Bramasta Yoga Pratama dengan NIM 20095111139, Ramu Raya Malica Raja dengan NIM 20095111140, Jeremy Gading Haselan Tambunan dengan NIM 20095111141, Made Vidya Saraswati Devi dengan NIM 20095111142, Eufemia Nening Tonga dengan NIM 20095111143, Iwan Ramdhani dengan NIM 20095111145, dan Giasel Lavia Gunawan dengan NIM 20095111146. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pada materi pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa submateri, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka konsep. Pertama adalah latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini kucing dipelihara tidak hanya sebagai hobi semata, namun juga telah menjadi gaya hidup masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat Kota Denpasar. Kucing yang dipelihara tersebut tentunya tidak terlepas dari penyakit infeksius. Salah satunya adalah penyakit parasit yang biasa menginfeksi kucing, yaitu infeksi cacing Toxocarakati yang biasa menyerang anak kucing dan kucing dewasa. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi telur Toxocarakati dari feses kucing yang ditemukan di sekitar rumah penduduk di Kota Denpasar. Dengan melihat bahwa Toxocarakati pada kucing sangat berpotensi terjadi serta bersifat zoonosis dan sangat merugikan bagi kesehatan kucing, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik, maka penelitian tentang identifikasi Toxocarakati dari feses kucing di Kota Denpasar sangat penting untuk dilakukan agar bisa mengidentifikasi adanya Toxocarakati pada kucing, sehingga bisa dilakukan tindakan pengendalian sedini mungkin. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah, apakah ada cacing dan telur Toxocarakati dari feses kucing yang ditemukan di sekitar rumah penduduk di Kota Denpasar? Yang kedua, apakah kucing di daerah Kota Denpasar menderita toksokariasis? Tujuan dari penelitian adalah, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi cacing dan telur Toxocarakati dari feses kucing yang ditemukan di sekitar rumah penduduk di Kota Denpasar sebagai kewaspadaan dini penularan penyakit toksokariasis di Kota Denpasar. Kemudian manfaat penelitian ini adalah, pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan ilmu, yaitu menambah dan memperkaya ilmu kedokteran hewan, khususnya pada hewan kesayangan di Kota Denpasar, untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai infeksi Toxocarakati pada kucing, untuk meningkatkan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian Toxocarakati pada kucing, serta sebagai masukan bagi pihak lain yang akan melanjutkan penelitian ini ataupun penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, pada bab pendahuluan ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep ini, pertama-tama kami melihat dan mengamati adanya kucing di sekitar rumah penduduk di Kota Denpasar. Kemudian, untuk penelitian ini kami mengambil sampel feses kucing-kucing tersebut, dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan laboratorium mikroskopis untuk mengetahui apakah ada cacing dan telur cacing pada feses.
Nah, selanjutnya pada pemeriksaan lab ini dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan dengan metode natif, metode apusan, dan metode sedimen. Dari ketiga pemeriksaan tersebut ada 2 kemungkinan, yaitu tidak ditemukannya telur dan cacing atau hasilnya negatif, serta ditemukannya telur dan cacing atau bisa dibilang hasilnya positif. Nah, pada hasil positif kami mengidentifikasi telur dan cacing tersebut apakah termasuk ke dalam telur Toxocarakati atau tidak. Setelah itu, kelompok kami menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Next. Untuk etiologinya, Toxocarakati ini memiliki cervical ale yang lebar dan bergaris. Panjang cacing jantan 3 hingga 6 cm. Dan untuk cacing betina 4 hingga 10 cm. Ukuran telurnya 65 hingga 75 mikron. Bentuk telurnya ini bulat lonjong, berdinding tebal kasar, berwarna coklat, dan isinya bersegmen. Next. Untuk siklus hidupnya, Toxocarakati dewasa mengeluarkan telur bersama tinja hospes, lalu mencapai tahap infektif dalam waktu 10 hingga 15 hari. Nah, infeksi ini terjadi karena telur infektif yang mengandung larva stadium kedua termakan bersama makanan atau minuman yang terkontaminasi. 2 hari pertama setelah terinfeksi, cacing Toxocarakati ini ditemukan pada dinding lambung. Pada hari yang ketiga ditemukan pada organ hati dan paru, pada hari yang kelima ditemukan pada trakea, dan pada hari yang ke-10 ditemukan pada lambung. Setelah telur menetas di dalam lambung, sebagian besar larva tersebut berpindah melalui sistem porta hati menuju ke organ hati, dan paru menuju trakea dan kembali ke lambung. Larva melalui dinding lambung dan usus halus berubah menjadi larva stadium ketiga. Kemudian larva stadium keempat dan kembali ke lumen usus untuk menjadi dewasa. Next. Untuk patogenesisnya, kucing yang terinfeksi melalui tertelannya telur infektif bersama makanan dan air minum memiliki gejala kekurusan, bulu kusam, pembesaran perut, muntah, diare, dan batuk. Gejala batuk terjadi akibat migrasi melalui sistem respirasi. Cacing yang berjumlah banyak dapat menyebabkan hipoalbuminemia atau perut membesar dan kekurusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, lalu yang berikut ada tanda klinis pada kucing terinfeksi, diagnosis, pengobatan, serta pencegahan. Tanda klinis pada kucing itu berupa diare dan keadaan feses berwarna kuning. Lalu diagnosis, telur toxocariasis berbentuk bulat, permukaan bintik-bintik, dan dinding luar tebal. Pemeriksaan dengan uji apung digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi paten, sedangkan untuk mendiagnosa adanya infeksi perpaten itu bisa dengan uji serologi. Lalu pengobatan dengan pemberian pirantel pemot sebanyak 1 mili atau 25 mg per kilogram berat badan. Pirantel pemot sendiri yaitu turunan tetrahidropyrimidin yang berkhasiat sebagai antihelmintik atau antiparasit dan sangat efektif untuk pengobatan infeksi cacing di usus. Lalu pencegahan yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan obat cacing khusus kucing, lalu pemberian obat cacing sejak dini, dan juga menjaga kebersihan tempat tinggal kucing atau lingkungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materi dan metode penelitian. Next. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin 4 April 2022. Pengambilan sampel berupa feses kucing dilakukan di Jalan Katerangan, Gang 2, nomor 9 Denpasar. Pemeriksaan sampel feses dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode natif,
metode hapusan, dan metode sedimen. Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, ini siapa halo? Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan selama 1 hari di Jalan Keterangan, Gang 2, nomor 9, Denpasar, dengan banyak sampel 2, yaitu 2 sampel. Ulang-ulang, Jar. Sorry guys. Soalnya suaranya kumut tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan selama 1 hari di Jalan Keterangan, Gang 2, nomor 9, Denpasar, dengan banyak sampel yaitu 2 sampel. Sampel yang diambil adalah sampel pases kucing yang berumur 3 bulan dan merupakan hewan peliharaan. Dalam pengambilan pases, sampel yang diambil adalah pases segar yang berasal dari kucing. Kemudian pases dimasukkan lagi ke dalam plastik yang selanjutnya akan dibawa ke Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana untuk dilakukan pemeriksaan identifikasi telur cacing Toxoracati. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang alat dan bahan pada pemeriksaan. Yang pertama, pada pemeriksaan natif. Alat yang dipergunakan adalah lidi, gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah tinja dan aquades. Yang kedua, ada alat dan bahan pada pemeriksaan sedimen. Alat yang dipergunakan adalah gelas beker, saringan teh, tabung sentrifuge dan sentrifugator, gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Sedangkan bahan yang dipergunakan adalah tinja dan aquades. Lalu yang ketiga, alat dan bahan pada pemeriksaan APU. Alat yang dipergunakan adalah gelas beker, saringan teh, tabung sentrifuge dan sentrifugator, pipet pasteur, rak tabung reaksi, gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Sedangkan bahannya yaitu tinja, aquades, dan larutan pengapung. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 3 metode pengujian pada sampel feses yang dicurigai terdapat telur cacing Toxocaracati. Metode yang digunakan adalah metode natif, metode apusan, dan metode sedimen. Metode natif dan apung memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda dalam menentukan hasil diagnosa pasti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan 4 hasil dan pembahasan. Next. Hasil penelitian terdiri dari 3 metode. Metode pertama, metode natif. Metode kedua, metode apusan. Metode ketiga, metode sedimen. Next.
metode natif. Pada pengujian feses dengan menggunakan metode ini, ditemukan adanya telur Toxocarakati dari ordo Ascaridida dan Ookista. Morfologi Toxocarakati berbentuk oval dengan permukaan bergerigi, berwarna coklat muda, berdinding tebal, dan memiliki ukuran 85 kali 75 mm. Ciri dari Ookista isospora, berbentuk bulat sampai oval, mengandung sporon, dan tidak memiliki mikrofil cap pada ujung ookistanya. Next. Metode apusan. Pengujian feses menggunakan metode ini ditemukan adanya Toxocarakati dari ordo Ascaridida dan telur Ancylostoma sp. Ciri dari Toxocarakati adalah memiliki cervical alae yang sangat besar dan bergaris, serta memiliki spikula yang panjangnya sekitar 1,63 sampai 2,08 mm. Ciri dari telur Ancylostoma sp adalah berbentuk lonjong simetris, kulit telur bagian luarnya tipis, dan antara kulit telur dan sel telur terdapat cairan bening. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode sedimen. Pada pengujian feses dengan menggunakan metode ini sulit untuk menemukan parasit yang menginfeksi, dikarenakan tertutupi oleh sedimen yang ada. Selanjutnya, next. Yaitu pembahasan. Pertama, telur cacing Toxocarakati membutuhkan waktu selama 2-6 minggu di luar tubuh hospes. Definitif. Stadium infektif dapat dicapai dalam waktu 9-15 hari pada suhu 25-300 derajat Celcius, tetapi butuh waktu 35 hari untuk infektif pada suhu 16,5 derajat Celcius. Infeksi cacing yang berat menyebabkan gangguan usus yang antara lain ditandai dengan sakit perut atau obstruksi usus, baik parsial maupun total. Dan dalam keadaan ekstrim terjadi perforasi usus hingga tampak gejala peritonitis. Adanya cacing yang banyak menyebabkan penurunan bahan makanan yang diserap, hingga terjadi hipoalbumemia yang selanjutnya menyebabkan kerusakan dengan busung perut atau ascites. Kedua, telur Toxocara saat dikeluarkan melalui feses dari hewan yang terinfeksi adalah belum infektif dan akan menjadi infektif dalam waktu 3-6 minggu yang sangat tergantung pada tipe tanah dan cuaca seperti temperatur dan kelembapan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Next. Diagnosa. Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan terdapat hospes infeksi definitif yang mencapai stadium infektif. Pemeriksaan uji apung telur Toxocarakati spesifititasnya adalah 51% dan sensitivitasnya adalah 100%. Terima kasih. Baik, pada saat ini terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, teridentifikasi telur Toxocarakati pada anak kucing di Kota Denpasar. Kemudian yang kedua ini, dari 2 sampel feses anak kucing yang diperiksa, kedua sampel ini ditemukan adanya telur Toxocarakati. Jadi, kami dapat menyimpulkan bahwa jenis cacing yang ditemukan pada kucing ini adalah yang pertama itu ada Toxocarakati, kemudian ada Ancylostoma dan Ookista. Hewan coba yang digunakan ini adalah kucing lokal jantan yang kurang lebih berumur 3 bulan sebanyak 2 ekor. Kemudian untuk gejala klinis kucing yang terinfeksi parasit terkadang tidak tampak. Kemudian sehingga gejala kerap disadari saat kucing sudah memasuki masa kritis. Selanjutnya saat memasuki masa kritis, parasit akan mempengaruhi bentuk fisik dan kesehatan tubuh kucing secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu mengetahui ciri kucing terinfeksi parasit agar kondisinya dapat diatasi sebelum bertambah parah. Kemudian metode natif dan apung ini memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda dalam menentukan hasil diagnosa pasti. Berdasarkan praktik uji feses dengan menggunakan 2 sampel tersebut, cacing yang paling banyak ditemukannya adalah Toxocarakati.
Maka dapat kami simpulkan bahwa kucing tersebut menderita toksokariasis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 kelas D izin undur diri. Terima kasih.